ngecek kehadiran kalian hari ini. Alif, Akbar, Angel, Atira, Naila, Sylvia, Yazid. Iya. Alhamdulillah hari ini kalian masuk semua. Jadi dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bu Guru minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap berdoa. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang, tapi sebelumnya kita akan Bu Guru mencoba bertanya dulu kepada, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Wawancara. Ya, masih ingat ya, pinter anaknya Bu Guru. Di wawancara apa saja yang kita pelajari kemarin? Menentukan tujuan. Apalagi? Apalagi? Nah, berarti masih ingat semuanya. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, kalian masih ingat tentang pelajaran yang kemarin. Nah, sebelum itu kita akan menentukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah isi buku sastra cerita fabel, dan tujuannya adalah setelah mengamati video dan membaca teks cerita dengan berjudul Taman Bermain Yang Hilang, siswa dapat menganalisis dan memaparkan pendapat pribadi tentang isi buku sastra cerita fabel secara tertulis dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, Bu Guru kasih motivasi untuk kalian. Motivasinya adalah membaca adalah jendela dunia. Membaca, kenapa dikatakan membaca adalah jendela dunia? Karena kalau kita rajin membaca, kita akan mengetahui apapun yang terjadi, baik di negara kita ataupun di negara luar. Lewat media sosial juga bisa, karena kita sudah pintar membaca. Itu adalah motivasinya, membaca adalah jendela dunia. Sebelum kita memasuki materinya, mari kita menonton video dulu tentang semut dan belalang. Ya, ayo semuanya perhatikan dan simak baik-baik semut dan belalang. Hidup di hutan, burung dan serangga paling menikmati pesik ini, dan tentu saja tak kesulitan mencari makanan. Itu hal biasa bagi belalang pemalas. Di akar herbal, dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara, selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya.
yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Kau hanya memikirkan kesenangan saja. Nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang sering aku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seni Terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dan kepalanya dari pohon. Cukup, cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyian di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Nah, itulah cerita fabel yang kita nonton tadi. Sebelum kita memasuki materinya, Bu Guru akan menjelaskan apa sih cerita fabel itu? Cerita tentang apa? Coba. Cerita tentang hewan. Iya. Cerita fabel adalah cerita yang menggambarkan tentang binatang yang memiliki watak atau perilaku sama seperti kita. Itulah cerita fabelnya. Tapi dalam cerita fabel ada juga unsur-unsurnya seperti waktu kalian membuat wawancara kemarin. Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Dalam cerita fabel sama seperti yang dilakukan kemarin, seperti yang waktu membuat wawancara. Setiap kegiatan pasti memiliki tahap-tahap tertentu. Nah, di sini ada cerita fabel dan unsur-unsurnya. Dalam cerita fabel, cerita pendek dongeng berupa dongeng yang menggambarkan watak, budi, pekerti manusia yang diibaratkan dari binatang. Karakter-karakter pada binatang tersebut dianggap mewakili yang diceritakan, mampu berbicara dan bertindak seperti halnya manusia. Nah, unsur-unsurnya di sini dalam cerita fabel, dan cerita fabel itu ada tokoh. Tokoh itu yang bagaimana? Tokoh itu yang bagaimana? Coba, ada yang tahu? Tokoh itu seseorang atau binatang yang memerankan, yang menjadi pemain atau yang menekuni cerita. Itu yang disebut tokoh, yang memerankan cerita. Dan penokohan itu mengenai watak dari apa tadi? Watak dari tokoh. Di situ ada juga pewatakannya, ada yang baik dan ada yang jelek. Yang baik disebut dengan protagonis. Yang
cerita fabel. Sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, cerita fabel juga mempunyai ciri-ciri seperti bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata, cerita khayalan, bukan benar-benar terjadi. Nah, bagian pendahulu biasanya langsung to the point. Nah, langsung pada zaman dahulu. Nah, itu langsung poin dia. Nggak dia cari dulu kata-kata yang lewat ini jalannya menuju ke sini. Nah, kalau cerita fabel langsung ke poin. Pada zaman dahulu ada sebuah ekor semut yang rajin bekerja, langsung ke poinnya. Tokoh yang diperankan adalah para binatang, sama seperti yang tadi. Yang memerankan tokoh cerita fabel tadi adalah semut dan belalang. Watak para tokoh yang digambarkan di dalam teks ada yang baik dan ada yang jahat, sama yang Bu Guru jelaskan tadi. Ada yang baik disebut dengan apa tadi yang baik? Protagonis. Yang jahat disebut dengan antagonis. Iya. Kira-kira sudah jelas apa belum? Sudah. Kalau sudah jelas, tepuk tangan dulu semuanya. Sebelum Bu Guru membagikan tugas LKPD-nya, Bu Guru minta kepada anak-anak mencari kelompok masing-masing. Ya, mulai mencari kelompok masing-masing yang sesuai yang telah dibagikan. Ya, kalian sudah duduk menurut kelompok masing-masing. Sebelum Bu Guru membagikan LKPD-nya nanti, kalian kerjakan berkelompok ya. Diskusikan dengan kelompokmu dan tuliskan pendapat kalian. Isi cerita di atas. Tapi ini di atas ada di lembarannya yang satunya ya. Nah, tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Setelah kalian membaca lagi cerita yang ada di lembarnya ini, nanti akan kalian baca dan mendiskusikan hasil bacaannya di kelompok dan tulis di lembaran LKPD hasil yang kalian diskusikan. Minta tolong keluarkan buku paketnya masing-masing. Cerita ini juga ada di buku paket. Sudah, buka halaman 6. Buka halaman 6 di buku paketnya. Udah dibuka semua? Nah, sekarang Bu Guru minta kalian membaca dulu cerita yang ada di buku paketnya itu tentang apa di sana? Taman bermain
kita akan kembali lihat lembar LKPD-nya. Ya, perhatikan di LKPD. Setelah kalian membaca tadi, kalian akan menjawab setiap pertanyaan yang ada di LKPD ini sesuai dengan isi bacaan tadi. Kira-kira mengerti? Mengerti. Kurang jelas, Bu Guru udah dengar. Mengerti apa belum? Iya, pintar. Kalau sudah mengerti, mari kita sama-sama mengerjakan LKPD-nya. Kerja sini anak saya. Kalau begitu ayo di sini aja ya, pindah sama Ami biar enak nulisnya, biar bisa kerja kelompok. Ya. Tidak usah pindah nulisnya, ini aja yang pindah saya. Bagaimana, udah selesai atau belum? Sudah. Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya ini ya. Kira-kira kelompok mana yang akan maju untuk yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, ayo maju kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil persentase kami. Judul cerita Taman Bermain yang Hilang. Tokoh yang ada dalam cerita Upi, Ayah Upi, Koro, Momo, dan Bangu Cilik. Sifat dari tokoh yang ada dalam cerita: Upi bersifat penyayang dan senang berteman. Ayah si Kupi sifatnya penyayang dan sabar. Latar tempat cerita di pinggir pantai dan hutan bakau. Sikap yang ada dalam cerita: Upi sangat sayang menyayang temannya. Upi sangat menyayangkan hutan bakau yang dirusak oleh manusia. Pesan moral yang ada dalam cerita: rusaknya pantai akibat penebangan hutan bakau. Hutan bakau tempat bermain jadi hilang untuk buat gedung yang tinggi. Akhir dari cerita: Upi sedih dan marah karena mengetahui hutan bakau tempatnya bermain sudah rusak karena oleh ulah manusia, sehingga Upi tidak dapat bertemu dengan teman-temannya lagi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman?
Ya, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Judul cerita Taman Bermain yang Hilang. Tokoh yang ada dalam cerita: Upi, Ayah Upi, Koro, Momo, dan Bambang Upi. Sifat dari tokoh yang ada dalam cerita: Upi bersifat penyayang dan senang berteman. Ayah si Upi sifatnya penyayang dan sabar. Latar tempat cerita di pinggir pantai dan hutan bakau. Sikap yang ada dalam cerita: sikap yang baik. Upi sangat menyayang teman-temannya. Upi sangat menyayangkan hutan bakau yang dirusak oleh manusia. Sikap yang tidak baik. Manusia merusak lingkungan hutan bakau tempat tinggal hewan. Manusia membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai. Pesan moral yang ada dalam cerita: kerusakan hutan bakau dapat mengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menjaga hutan bakau. Manusia harus bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan alam. Akhir dari cerita: Upi hanya bisa berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan bisa kembali. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama atas presentasinya. Terima kasih. Dari cerita tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam membaca cerita fabel itu perlu kita memperhatikan unsur-unsur dalam cerita seperti yang Bu Guru jelaskan. Ada unsur tokohnya, ada unsur perwatakan, ada latar. Itu semua yang perlu kita perhatikan dalam membaca sebuah cerita. Bagaimana caranya kita tahu isi ceritanya? Kalau kita mau tahu bagaimana isi cerita tersebut, kita harus membaca dari awal cerita sampai akhir. Jangan baca setengah. Kalau kita bacanya setengah-setengah, kita nggak tahu ceritanya nanti. Jadi intinya, kalau mau tahu isi cerita, kita harus baca mulai dari awal sampai akhir. Sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, Bu Guru minta hasil diskusinya ini akan kalian tempel di madingnya. Diharapkan untuk satu kelompok maju menempelkan hasil diskusinya. Ayo. Ayo, maju semuanya. Ya, ya, tepuk tangan semuanya. Hasil diskusinya udah kalian tempel semua di papan tadi. Sekarang Bu Guru akan memberikan
pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ya. Tulis namanya masing-masing ya di lembar evaluasinya. Ya. Mulai mengerjakan langsung. Bagaimana? Sudah selesai apa belum? Kalau sudah selesai, Bu Guru akan kumpulkan hasil kerjanya kalian. Ya, mulai dari kelompok ini. Nah, pinter. Ya, perhatikan semuanya. Tepu adem. Adem naik. Dinamis. Efektif. Mandiri. Adem. Iya. Terima kasih. Sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran ini, Bu Guru akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi PR ya. Kalian cari satu cerita, terus kalian buat, dianalisis seperti yang kalian lakukan waktu kerja kelompok tadi. Itu tugas kalian di rumah. Mengerti apa belum? Mengerti. Kalau sudah mengerti, mari kita berdoa bersama. Sebelum berdoa, Bu Guru serahkan pemimpin doanya kepada ketua kelasnya. Berdoa. Selesai.